Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cika Nur Hasanah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya akan membahas dan menganalisis kasus Pertamina Gate 2025, yaitu dugaan penyalahgunaan minyak bersubsidi dan non-subsidi PT Pertamina yang menjadi krisis reputasi terbesar di Indonesia pada saat ini. Kasus ini mencuat pada awal tahun 2025 ketika publik menemukan adanya dugaan campuran minyak subsidi dan non-subsidi di beberapa depo Pertamina. Dugaan ini memicu kemarahan publik karena dianggap merugikan masyarakat dan merugikan negara, serta mencoreng citra PT Pertamina sebagai BUMN milik negara. Ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan oleh PT Pertamina. Yang pertama, respon cepat dan transparan. Perusahaan perlu segera memberikan klarifikasi melalui konferensi pers resmi dan media digital agar tidak muncul spekulasi liar. Yang kedua, corrective action atau tindakan perbaikan, seperti membentuk tim audit independen untuk menyelidiki kasus dan menindak pihak yang terbukti terlibat. Yang ketiga, ada strategi permintaan maaf dan tanggung jawab sosial dalam komunikasi krisis, mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad memperbaiki jauh lebih efektif daripada menyangkal. Dan yang terakhir, konsisten komunikasi publik. Pertamina perlu rutin memberikan update hasil investigasi agar publik merasa dilibatkan dan percaya bahwa perubahan sedang berjalan. Krisis menjadi sorotan nasional karena melibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan transparansi. Media sosial pun ramai dengan berbagai kritik dan desakan agar Pertamina memberikan klarifikasi terbuka. Jika kita hubungkan dengan teori situasional krisis communication theory dari COMS, kasus ini termasuk jenis preventable krisis. Krisis yang terjadi karena kelalaian internal dan seharusnya bisa dicegah. Untuk jenis krisis ini, strategi komunikasi yang paling tepat adalah reboot strategi, yaitu membangun kembali kepercayaan publik dengan cara mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengambil langkah nyata memperbaiki sistem internal. Sebagai bentuk perbaikan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. Yang pertama, membentuk tim pengawasan independen agar hasil audit bisa dipercaya publik. Yang kedua, memperkuat sistem kontrol internal dan reputasi jabatan untuk mencegah kolusi. Yang ketiga, menjalankan program komunikasi publik seperti energi bersih dan transparan untuk membangun kembali citra positif. Dan yang terakhir, memperluas komunikasi dua arah dengan masyarakat, misalnya melalui media sosial, kanal pengaduan, atau forum publik. Dari kasus Pertamina Gate 2025 ini, kita bisa belajar bahwa krisis reputasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan komunikasi yang jujur, cepat, dan bertanggung jawab. PR bukan hanya soal citra, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan menunjukkan integritas perusahaan kepada publik. Karena pada akhirnya kepercayaan adalah aset terbesar dalam dunia komunikasi.